Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat terus ya teman-teman. Selamat kembali lagi bergabung semuanya di layar Zoom pada Sabtu pagi hari ini. Hari Sabtu tanggal 12 Oktober. Bismillah kita mulai agendanya teman-teman semua. Selamat datang, selamat bergabung. Teman-teman ketemu lagi nih ya. Kita sudah ada sesi baru lagi. Terima kasih sudah bergabung. Bismillah, hari ini kita akan lanjutkan journey kita, perjalanan kita untuk ngobrol-ngobrol di Family Business Talk Series. Balik lagi bersama saya, Weni Melita yang akan menemani teman-teman semua. Nanti bersama seorang coach kita kesayangan kita ya, yang sudah menemani kurang lebih 3 minggu ini kita ngobrol bareng tentang family business talk. Baik, sebelum kita mulai teman-teman semua, kita berdoa supaya kita mendapatkan kelancaran di agenda pagi hari ini, supaya kita mendapatkan manfaat juga nih dari pertemuan kita di pagi hari ini. Baik, terima kasih semuanya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Amin amin ya robbal alamin. Siap untuk ngobrol bareng teman-teman semua? Siap ya, kita akan kupas, kita akan ngobrol, sharing, dan silahkan nanti kalau ada teman-teman yang ingin join dalam percakapan, langsung boleh chat di kolom chat, atau nanti bisa raise hand atau open mic-nya untuk kita berinteraksi bersama. Oke, siap semuanya? Boleh berikan angka satu apabila sudah siap di kolom chat. Silahkan. Siap, sudah siap semua ya? Baik. Wow. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya kita saksikan dulu teman-teman semua video dari gurunda kita semua, gurunda kita bersama Dr. Ari Ginanjar Agustian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Banyak sekali pengusaha-pengusaha yang memiliki usaha tapi tidak dilanjutkan oleh anak-anaknya atau keturunannya. Mayoritas hilang di tengah jalan. Apa permasalahannya? Mereka berpikir bahwa ini masalah finansial, masalah strategi bisnis, tetapi ada masalah-masalah lain. Inilah yang harus kita bahas karena usaha yang telah dilanjutkan ini jangan terputus di tengah jalan. Coach Uwi, Miss Uwi akan menjelaskan hasil research untuk program-program untuk mengatasi masalah ini agar usaha Anda bisa diteruskan oleh keluarga hingga beberapa keturunan untuk membangun Indonesia Emas 2045. Pagi. Oke, baik. Alhamdulillah sudah dapat sambutan langsung dari Pak Ari Ginanjar. Dan selanjutnya teman-teman semua, hari ini kita akan lanjutkan obrolan kita bersama dengan coach kita kesayangan kita. Tapi mungkin masih ada yang baru kenal nih ya, baru join, baru bergabung di episode atau sesi ketiga ini. Kami perkenalkan dulu seorang coach yang concern di bidang family business. Beliau adalah family business researcher. Beliau research fokusnya di family business sustainability. Lalu pendidikan beliau, alhamdulillah, uh, Masya Allah, sorry. Beliau di ber belajar dulu ya, belajar di Institut Teknologi Bandung ketika sarjananya, lalu beliau juga dulu S2 atau Magister mengambil di Leiden University di Netherlands atau Belanda, lalu sekarang di S3 atau di doktoralnya beliau di Northern University of Malaysia. Beliau adalah seorang yang memiliki professional certification luar biasa, ada di Culture Transformation Tools by Barrett Values Center of USA, lalu Strange
Coach by Gallup, lalu Transformational Leaders by Chartered Management Institute UK, Kompetensi Assessor by BNSP, Culture Specialist by BNSP. Luar biasa, banyak sekali sertifikasinya. Dan dulu sebelum bergabung di ISQ, beliau di Astra International dan General Electric Finance Indonesia. Saat ini current roles-nya dari beliau adalah Vice President of ESQ Group. Beliau juga President of ESQ Business School UAG University, CEO of ESQ Malaysia, Solution Director of Egg Consulting International, Compliance Director of ESQ Tours and Travel, lalu lecturer in the area. Areanya apa aja? Family Business, Leadership, Organization Development, and Culture Transformation. Kita sambut, kita sapa dengan gembira Coach Uwi. Assalamualaikum Coach Hai Weni, ketemu Uwi. lagi di Sabtu pagi obrol santai soal bisnis keluarga ya. Siap, Biasanya kita selalu setiap pagi jam 8 ya Wen ya. Stay betul. tune. Ini live juga di YouTube, YouTube-nya ISQ Business School. Thank Siap. you Wen. Sehat Coach Uwi? Sehat, Alhamdulillah semangat Alhamdulillah. di hari Sabtu pagi, weekend yang bermanfaat karena kita mau bincang-bincang santai tentang bisnis keluarga. Betul. Oke, sekarang kita ada tema yang menarik nih ya Coach ya. Hari ini Mm-mm. lanjutan nih kan karena ini kan series judulnya ya Coach ya. Jadi memang lanjutan dari berbagai dari tip apa namanya sesi-sesi kemarin, seri-series kemarin. Nah, hari ini series kita membahas tentang Clash of Generation in Family Business. Wah, menarik banget nih. Generation ya. Kita tahu bahwa kalau family business itu terdiri dari berbagai generasi. Nah, boleh nih Coach, kita mungkin sebagai pembukaan, sebagai awalan gitu ya, kita boleh ngobrolin tentang generasi apa aja sih nih ya Coach, yang saat ini kira-kira ada di family business, yang mungkin ada di Oke. Sebenarnya sih judulnya terinspirasi sama Clash of the Champion ya, yang nah, lagi viral tuh ya kemarin ya. perlu banget Eh, itu. Seru, seru. Jadi pada waktu kita lagi ngerancang nih tema-tema tentang family business talk series, apa ya judulnya? Oh ya udah deh, kita kasih nama Clash of Generation. Hmm, Pasti akan seseru sama Clash of the Champion nih, Wen, pembahasannya. Kita siap. udah bahas apa aja ya, Wen? Minggu lalu kita bahas tentang communication ya. Communication, betul, Minggu communication. sebelumnya kita bahas tentang Background dari family business, background ya, bahwa challenge, benar-benar opportunity. bermanfaat untuk Indonesia, untuk dunia, sefungsional itu loh family business untuk negara dan dunia gitu Coach di Oke. awal. Hari ini kita bahas tentang generation ya. Siap. Jadi sebelum itu mungkin kalau kita dulu sering bicara tentang Gen Y gitu ya, Win, atau Betul. para milenial gitu. Yes, Nah, betul. sekarang ada mulai muncul yang namanya Gen Z dan juga Gen Alpha. Nah, Nah, kita kenali dulu ya generasi-generasinya ada. Mungkin yang ada di ruang Zoom boleh mengidentifikasi dirinya sebagai generasi yang mana gitu. nah siap. Oke ya, pertama mungkin ini generasi kakek atau ayah ya buat kita nih Wen, Siap. yaitu para baby boomers. Baby. Jadi baby boomers ini lahirnya antara tahun 1946 sampai 64 atau mungkin 65 ya. Dan Baik. mereka adalah generasi yang dibesarkan oleh orang tua yang sangat strict. Sehingga biasanya Hmm. tuan, kalau istilahnya stereotypingnya lah ya, walaupun tidak semua baby boomer seperti itu, mereka adalah individu yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, Oh. punya mental yang kuat, prinsip yang kuat, serta berpegang teguh pada loyalitas dan dedikasi. Hmm. Menurut beberapa artikel, mereka ini juga adaptif, dapat menyesuaikan diri dan mudah menerima. Oke. Jadi meskipun mereka menua ketika teknologi berkembang, mereka masih bisa beradaptasi ya. Masih No. kenal tuh generasi baby boomers punya akun Facebook rata-rata ya. Nah.
Kalau baby boomers mainnya di Facebook Wen gitu. Oh, iya, 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 Dan iya. 90% baby boomers ternyata memiliki akun Facebook dan mereka menggunakannya untuk berhubungan dengan anggota keluarga atau teman lama untuk janjian-janjian reuni Seru gitu. banget. Nyari teman lama. Yes. Nah, baby boomers ini memiliki rasa kompetitif katanya. Nih kan saya bukan baby boomers ya. Ya, Oke. klaim dulu nih, bukan baby boomers. Ya. Mereka memiliki rasa kompetitif yang tinggi, berorientasi pada pencapaian dan serba bisa. Nah, kan kita Wow, tanya dulu di kolom Zoom kita, Wen, siap. siapa yang baby boomers di sini? Oh, Friendster, kata Bapak Iskandar ya. Coba yang merasa baby boomers, Wen, di Ya, dalam boleh. Zoom kita boleh saya, kalau yang bukan baby boomers boleh ketik bukan saya. Wah, kalau saya Oke. ngetiknya bukan saya gitu. Ya. Silakan teman-teman semua yang ada nggak sih di sini yang baby boomers? Jujur aja nggak apa-apa ya Coach Wi ya. Ya, nah mungkin juga yang lagi live di YouTube boleh ketik saya atau bukan saya. Oh ada nih baby Oh Pak, boomers ya, ini Pak. Bapak, Kakak Bapak atau Iskandar mungkin ya, ISK Iskandar? ya. Kita tebak-tebak. Oke, nah Oke, sekarang kita bicara tentang Gen X ya. siap. Gen X itu ada yang bilang dari 1965 atau 1970 sampai 80 atau ada juga yang bilang sampai 82 gitu ya Wen ya. Pokoknya Oke. kurang lebih di situlah buat Bapak Ibu sekalian yang berada di dalam peralihan boleh pilih mau mengidentifikasi sebagai baby boomers atau mau mengidentifikasi diri sebagai Gen Gen X. X ya. Nah, jadi Gen X ini eh, kita Gen X ya, Wen. Wah ini masih kenal, Weni Gen Gen Y, Gen saya Y. Gen Y. Oh, saya Gen X nih Wen, karena saya lahirnya tahun 78. Saya masih kenal yang namanya floppy disk atau disket. Wah, dulu tuh kalau nyimpen Waduh. file, Wen, di Oh, dalam satu kayak kotak warna hitam, oke. mulai dari yang tipis kayak piringan hitam musik, sampai Heeh. ada yang agak tebel, itu saya masih kenal tuh, Wen. Terus Wah, masih kenal yang namanya apa tuh yang kalau kita dulu dengerin radio yang kecil bentuknya apa tuh? Aduh, saya Walkman. lupa. Ya Bukan. Walkman, bener banget. Nah, katanya nih saya CH sebagai Iya. Gen X, karakteristiknya tuh disiplin, pekerja keras, banyak akal, logis, mandiri. Wah, keren banget ya. Wow, keren banget. Membutuh mandiri dan pokoknya lebih orang-orangnya tuh pekerja keras. Itu Hmm. nggak sih, Wan? Nah, kalau melihat Coach Uwi sih iya ya. Dan mungkin di sini ada siapa nih? Bu Asri ya di sini ya. Coach Asri juga. Oke, sekarang kita tanya siapa di dalam ruang Zoom atau di YouTube yang merasa atau mengidentifikasi dirinya sebagai Gen X boleh ketik saya. Saya ketik saya nih ya, Wen, karena saya Gen X. Iya. Coach Uwi Gen X. Tadi Gen kelahiran X, saya 65 sampai 19. 82 ya, Coach ya Ya, kurang lebih saya ya. 9. Saya di antara itu, 78. Nah, ketahuan 8. kan usianya jadinya berapa? Nah, terus Gen Y ini kan kalau kemarin kita heboh ya kehadiran Gen Y itu Ina Inu. Nah sekarang Gen Y-nya udah menua tuh Wen. Ya Gen ampun, Y-nya Ibu udah Asri. bukan lagi generasi micin ya. Gen Y-nya udah lebih dewasa sekarang. Nah, Gen Y itu ada yang rata-rata 1980 sampai 1996 gitu ya, atau bahkan ada yang mengidentifikasinya lebih dari itu. Kalau Gen Y ini kan dulu rame ya, Wen. Kan Yes, orang di mana-mana ngomongnya tentang milenial. Gen Y, milenial yang bikin pusing gitu ya. Nah, seperti apa sih Gen Y itu? Eh, Gen Y ini cenderung lebih berani berpendapat, katanya. Hmm. Dan berpikir out of the box. Ya, pastilah berpikir out of the box. Karena dibandingin sama baby boomer sama Gen X. Ya nggak? Mereka mulai terbiasa menggunakan teknologi, mulai dari belanja online, mengirim pesan singkat, memesan transportasi online, hingga mengakses portal pendidikan. Nah, Ya. kayaknya kalau Gen Y sekarang banyaknya mainnya di Instagram ya. Kalau Gen X masih ada punya akun Facebook, tapi juga punya akun Instagram. Kalau Gen Y mungkin
udahnya sekarang hanya bermain di Instagram atau di X gitu ya. Nah, Gen Y ini lebih terbuka dalam menerima perubahan dibandingkan baby boomers dan Gen X. Hmm. Dan mereka juga nggak bisa lepas dari gadget karena pada waktu mereka lahir, tumbuh dan besar, gadget itu sudah sangat meluas ya. Weni, Tuh. tapi kalau Weni masih kenal BlackBerry ya. Kenal, kuliah tuh pakai BlackBerry. BlackBerry, Gen Y. In why? Weni masih kenal pager nggak sih? Enggak sih, tahu Enggak cuma ya, nggak pakai, belum nggak pakai, pakai. cuma tahu Kalau aja. saya kuliah masih pager Wen. Jadi Wah, ayahnya Weni kuliah udah pakai BlackBerry. Gitu ya. Nah, ini adalah anak-anak Gen Y. Eh, katanya sih rentan mengalami stres, Wen, depresi. oh, Tapi enggak ya, kalau Gen Y-nya tuh. kerjanya atau bergaulnya di ISQ atau mahasiswa Universitas Adi Ginanjar, Oh no. no, no, no ya. Nah, kemudian yang berikutnya nih sekarang yang sedang hype, Nah, namanya ini Gen nih, Z. ini nih. Nah, Gen Z ini tahun 95 atau 2000 ya sampai 2010. Berarti sekarang mereka usia early 20s, 20s, 30s gitu ya, Wen. Hmm, Eh bahwa Gen Z ini sekarang yang tumbuh serba digital dan canggih. tuh. Dari kecil, mereka dari bayi itu udah biasa dikasih iPad atau dikasih handphone sama Ini orang betul. tuanya. Kalau ini waktu kecil atau bayi belum main handphone kan, Masih layangan sih, Coach. masih layangan. Nah, tapi kalau Gen Z itu dari lahir ibunya udah main Facebook atau ibunya udah main Instagram. Hmm. Ya, jadi rata-rata katanya Gen Z itu memiliki ponsel pertama mereka pada usia 10 tahun. Jadi Jam tidak segini. aneh jika mereka sangat teknologi savvy dan begitu lengket dengan gadget, bahkan dapat menghabiskan hampir 24 jam waktunya di depan layar. Nah, jadi Gen Z itu sangat teknologi savvy ya. Tadi baru diskusi nih sama Bu Asri tentang teknologi savvy. Dan mereka adalah kalau sekarang ini yang dibicarain sering hilang healing ya, anxiety gitu. Iya, iya, iya. Tapi sebenarnya mereka adalah generasi yang sekarang sedang di dalam usia produktif. Gen Betul. Z. Nah, sekarang setelah Gen Z, lahir lagi nih namanya generasi Alpha. Mungkin nanti setelah generasi Alpha akan muncul namanya generasi Beta tuh, Wen. Betul. Nah, generasi Alpha itu ya anak-anak milenium lahir tahun 2011 sampai tahun inilah 2025, 2024. Kita belum bisa mengidentifikasi seperti apa, tapi yang pasti mereka juga melek teknologi dan cerdas secara digital dari generasi sebelum mereka. Nah, nanti kita akan bahas generasi Alpha kalau mereka sudah mulai masuk usia remaja atau tumbuh dewasa. Nah, Jadi baru kelihatan pembahasan ya, Coach. kita kayaknya sekarang yang sudah aktif terlibat di dalam bisnis keluarga, at least sampai generasi Z ya. Dan mungkin kalau kita lihat saat ini sedang ada pertemuan 4 generasi di dalam bisnis keluarga. Baik. Generasi baby boomers, mungkin Mhm. baby boomers ini adalah mayoritas sekarang yang ada para pendiri atau generasi penerus. Kemudian ada Gen X, kalau pendirinya baby boomers, mungkin generasi keduanya adalah si Gen X. Mhm. Dan ada generasi ketiga atau keempat yang dari Gen Y dan Gen Z. Yes. Kita mau bahas nih, Wen. Ya. Gimana sih dinamika dengan adanya 4 generasi itu di dalam bisnis keluarga? Yes. Kita akan bahas dinamikanya seperti apa gitu ya, Coach. Dan Yes. antara tadi ya sudah disebut sama Coach Uwi ada beberapa generasi. Tadi sudah banyak yang ngaku juga. Ada yang dari baby boomers, ada yang Gen X, ada yang Y, ada yang Z juga di sini. Seperti Nah, apa, Coach? yang menarik ya, Wen, izin saya share. Silahkan, Coach. Ini adalah sebuah riset Baik. sudah dilakukan ya beberapa waktu yang lalu. Dan generasi baru pengusaha muda, saya identifikasi ini adalah para Gen Y.
dan mungkin ada juga di antaranya adalah Gen Z. Mereka itu waktu ditanya, menurut kamu, kira-kira gimana sih masa depan bisnis keluarga gitu ya? Baik. Menurut mereka kayaknya ke depan bisnis keluarga tuh akan semakin menyusut jumlahnya. Hmm. Karena mereka eh, rata-rata mereka berencana pensiun di usia muda. Si Gen Z, Gen Y ini. Mereka pengen tuh usia 47 tahun udah pensiun lah gitu. Jadi kalau misalnya gue punya bisnis ya kalau anak gue nggak mau lanjutin, gue jual aja bisnisnya. Atau kalau orang tuanya berharap mereka melanjutkan bisnisnya, bisnis itu dilanjutkan oleh generasi penerusnya yang Gen Y dan Gen Z, mereka masih mikir-mikir mau melanjutkan atau enggak gitu ya. Oke. Nah, ini juga dari artikel tersebut, pengusaha yang berusia lebih muda memiliki pandangan yang berbeda terkait masa depan bisnis mereka. Kalangan ini cenderung membangun bisnis dengan cepat. Nah, kenapa mereka membangun bisnis dengan cepat? Namanya startup digital ya. Karena Oke. mereka kan lahir tadi kita tahu mereka sudah sangat terpapar dengan teknologi. Iya, betul. Dan dengan kemudahan teknologi, segala sesuatunya serba cepat, serba instan, serba mudah. Oleh karena itu terbawa dalam pola mereka dalam mengelola bisnis yang ingin segala sesuatu itu berlalu dengan cepat. Dan mereka ingin membangun bisnis dengan cepat, menjual, kemudian mengambil pensiun dini, dibandingkan meneruskan bisnis ke anggota keluarga. Kenapa mengambil pensiun dini dan menjual? Tadi ya kan saya udah ulas sedikit. Gen Y, Gen Z lahir di era teknologi. Pada saat itu juga mulai mungkin mereka lahir dari latar belakang kedua orang tua yang profesional, yang bekerja. Betul. Sehingga mereka lebih banyak ditemani oleh gadget seperti itu. Dan secara nggak langsung kalau kita lihat sekarang trennya adalah isu mengenai eh, kematangan emosi. Ya, kematangan emosi yang pengennya hidup santai, punya mental health yang ya pengen healing, pengen life balance gitu ya, Gen Y, Gen Z. Kalau tadi Gen X kan kayak saya memang terbiasa untuk disiplin dan kerja keras gitu, apalagi baby boomers ya. Betul. Sementara Gen Y dan Gen Z kan tumbuhnya di zaman yang berbeda, sehingga kita nggak bisa Betul. harapkan mereka punya etos kerja yang sama. Mungkin dalam ini mohon maaf kalau terkesan mengeneralisir atau stereotyping hanya untuk kepentingan belajar ya, tapi nggak semua Gen Y, Gen Z seperti itu dan tidak semua Gen X juga seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu juga terbawa dalam mindset dan pola pikir mereka terhadap bisnis keluarganya. Mungkin saya lihatnya seperti itu ya, Wen, dan Betul. akibatnya tuh punya Gen X atau baby boomers sebagai pendiri punya pandangan yang berbeda. Masing-masing punya point of view gitu. Yang kalau itu tidak difahami, maka bisa berdampak terhadap keberlanjutan bisnis keluarga. Itu Wen. Yes. Siap. Oke, berarti sangat setiap generasi juga punya pandangan masing-masing tadi ya coach ya, apalagi kayak ya saya ya generasi Y itu memang ya YOLO YOLO gitu kan anaknya ya, you only live once gitu, jadi kayak nikmati aja hidupnya dulu gitu. Kalau misalnya mungkin Mm-mm. bener juga seperti itu, banyak yang Gen Y Gen Z dan banyak paham terkait dengan digital, jadi maunya serba cepat, kalau nggak cepat ya udah tinggalin aja gitu ya. Luar biasa. Iya, betul. Jadi di situ sebenarnya ya generasi per generasi memandang tentang bisnis, memandang tentang melanjutkan bisnis keluarga. Nah, kalau sikapnya sebenarnya kalau mereka menanggapi bisnis keluarganya sendiri nih coach ya. Apa ya sikap-sikap yang biasa terlihat nih, mungkin coach Owi Hmm. pernah meneliti atau pernah riset gitu ya, ada perbedaan gak sih antara sikap dari masing-masing generasi nih coach? Ini menarik, Wen. Kalau kita bicara kenapa disebutnya clash of generation, karena every generation always think that their generation is the best.
Of Baby course. boomers think that, wow, baby boomers is the best. Gen X thinks that, oh, yang terbaik tuh Gen X gitu. Itu adalah hal yang wajar ya. Jadi kalau kita coba memahami point of view antara dua generasi atau tiga generasi ini, mungkin kurang lebih seperti ini, Wen. Jadi, wah, Lia Koka, wah, ini pasti nggak kenal sama Lia Koka. Itu adalah pengusaha baby boomers yang sangat sukses gitu ya. Kalau Oke. pengusaha-pengusaha muda sekarang kan Mark Zuckerberg, tahu Ya, ya, dan bisa dilihat bahwa sangat berbeda penampilannya ya. Kalau baby betul. boomers kan sangat formal ya. Kalau di gambar inilah menggambarkan kontras ya. Yes. Nah, apa yang difikirkan oleh baby boomers mungkin digambarkan di sini bahwa anaknya tuh, aduh, my children itu tidak cukup punya spirit atau mindset sebagai seorang pengusaha. Dari mana mereka menyimpulkan itu? Biasanya kan anak-anak Gen Z, Gen Y itu males ya, long hours, lembur gitu ya. Mereka kan lebih mencari tadi life balance. Sehingga orang tua si baby boomer sama Gen X karena melihat intensitas waktu yang diberikan anaknya untuk di bisnis keluarga, menganggap bahwa anaknya itu enggak apa ya, nggak cukup punya semangat lah untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, ini adalah dalam point of view generasi yang lebih senior. Nah, dan mereka khawatir ya, aduh, ini kira-kira anak saya yang Gen Y, Gen Z ini bisa nggak sih mengatasi situasi konflik di dalam bisnis dan situasi konflik di dalam keluarga. Kali Iya, lagi kita bahas ya di pertemuan 2 minggu yang lalu tentang strengthening the foundation of family business, bahwa mengelola bisnis keluarga itu ya it's not only talking about the business, it's also taking care of the family. betul. Dan pada saat kita punya dua sisi, bisnis dan keluarga, itu kan perlu kematangan emosi ya, Wen. Betul. Dan bagaimana itu sangat bertolak belakang, di mana bisnis itu bicara logika, profit, hitung-hitungan, sementara keluarga itu bicara tentang harmoni, kasih sayang, dan lain sebagainya. Iya, Jadi si betul. orang tua nih, si dalam kacamata point of view-nya si baby boomer atau Gen X ya, seperti saya, anak-anak nih siap nggak ya mengatasi situasi yang konflik dan dinamika bisnis yang sangat luar biasa. Tapi sebaliknya, dalam kacamata si Gen I, Gen Y atau Gen Z Iya, atau generasi penerus ya, iya. ini sering banget kita dengar curhatan dari mahasiswa kita ya di program Second Generation ya, Wen. Iya, iya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, ASQ Business School, Universitas Ari Ginanjar, kita punya program pendidikan Executive Education selama 1 tahun khusus bagi penerus bisnis keluarga. Jadi ini pendidikan lanjutan, boleh S1-nya di mana aja, tapi second generation-nya di ISQ Business School. Kita membekali mereka skill, kompetensi, mindset, leadership skill yang mereka perlukan untuk menjadi generasi penerus. Dan kita sering nih dengar curhat-curhatannya mereka. Mereka itu seringkali merasa frustasi, Ya, ya. Frustasi karena ngerasa bahwa ayah ibunya atau kakak-kakaknya atau para generasi yang lebih senior nggak bisa, maksudnya always controlling the business and controlling them gitu ya. oke. Dan apalagi pagi tadi nih saya baru bicara sama Bu Asri ya, Dokter Asri ya ada di sini juga tentang digital savvy, teknologi savvy. Jadi kalau dalam point of view-nya si Gen Y Gen Z, aduh ada ini sih gitu kayak kita kan bisa lebih mudah kerjanya, nggak harus lembur, nggak harus sampai Ya, malam kalau kita bisa menggunakan teknologi yang namanya ChatGPT. Mereka juga nggak pakai lagi PowerPoint, pakainya Canva gitu ya, Wen. iya, betul. Terus mereka kalau apa-apa menggunakan teknologi Gen AI, Generative Artificial Intelligence ya sekarang istilahnya, yang bisa mempermudah pekerjaan atau dalam pengelolaan bisnis keluarga. Dan seringkali itu
yang lebih tua nggak familiar, Iya. nggak biasa menggunakan itu, sehingga itu juga menjadi sumber perbedaan point of view antar dua generasi. Hmm. Dan berikutnya, menurut survei dari ini Yes. ya, ada di bawah ini saya tulis sumber artikelnya, 80% dari generasi Y atau generasi Z yang merupakan penerus masa depan, sebenarnya mereka punya ide-ide yang hebat gitu kan, Yes. untuk memajukan bisnis keluarganya. Ya. Dan mereka juga berpikir untuk membawa masuk para profesional di bidang HR, karena biasanya bisnis keluarga itu kalau tidak dikelola oleh secara profesional terutama di bidang HR, nanti akan cenderung terjebak dalam Hmm. praktek nepotisme kolusi gitu kan ya, karena keluarga yang direkrut keluarga, yang jadi manajer omnya, yang jadi direktur tantenya, yang Iya, jadi iya, iya, iya. karyawan sepupunya, itu Betul, perlu betul. sekali itu disadari oleh Gen Y dan Gen Z ya. Kenapa mereka kemudian dari survei ini 80% itu berpikir untuk melibatkan profesional di bidang HR dan Oke. juga finance ya. Hmm. Kenapa finance dan HR? Karena itu yang biasanya perlu transparansi ya, perlu pengelolaan yang bijak soal keuangan dan soal SDM. Oke. Nah, biasanya ayah ibunya generasi yang lebih senior tuh kurang bisa memahami latar belakang alasan mereka melakukan hal itu. Nah, despite having taken professional training or management degree, Yes. jadi meskipun mereka itu sudah kuliah ke luar negeri gitu ya, kadang kan anak-anak pengusaha gitu ya Iya. kan, dikuliahinnya ke luar Indonesia supaya mereka bisa dapat trust dan credibility selain juga wawasan. Tapi mereka itu merasa bahwa itu tuh nggak cukup. Jadi mereka tuh masih worried gitu. Apakah mereka akan mendapatkan respect dari karyawan-karyawan ayah ibunya? Oke. Apakah mereka akan mendapatkan respect atau trust dari mereka yang lebih senior yang bekerja di bisnis keluarganya? Hmm. Juga para customer. Wah, anaknya Babeh ya, gitu. Ah, iya, iya, Kan iya. itu saya pernah dapat sharing juga dari adik saya ya, karena adik saya saat ini bekerja atau membantu ayah saya mengembangkan bisnis keluarga. Baik. Itu juga menjadi sebuah pressure buat adik saya. Adik saya Gen Y, ya. Oh. Pressure buat adik saya untuk mendapatkan trust dan respect dari internal dan juga dari customer. Oleh karena itu mereka tuh seringkali gelisah gitu. Apa yang harus dilakukan oleh mereka sebagai generasi penerus Gen Y dan Gen Z ini supaya bisa mendapatkan authority atau istilahnya respect itu. Jadi mungkin itu kurang lebih dinamika yang sedikit banyak menggambarkan family business dengan kehadiran 4 generasi ya. Ada baby boomers, ada Gen X, ada Gen Y, ada Gen Z. Gitu kan. Yes. Ya, begitu. Sama tuh kayak yang disampaikan di kolom chat dengan Bu Asri ya. Bagaimana ya jika dalam satu garis generasi isi gennya beragam. Misalnya ayah ibunya baby boomer, satu anaknya ada di Gen X, dua di Gen Y, sisanya di Gen Z gitu ya. Seru, 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 seru. Kayaknya kita bisa Kejadian tuh bikin Mbak Wi. penelitian nih sama Dokter Asri ya. Itu Yes. kejadian di Dinamika bude saya Mbak. Gimana? bisnis Gimana? karena Ke- perbedaan generasi di dalam Iya, keluarga. betul. iya. Dokter Itu Asri mau kejadian di ngomong? bude saya. Oh Oh ya, ya, gimana tuh Bu Asri? Bude Dokter saya Asri tuh boleh punya bisnis cerita dong. batik. Bude saya tuh ada batik semenjak dulu, zaman dulu kala lah, mungkin udah dari zamannya Belanda kali ya. Di Solo Lawian. Mm-mm. oke. Jadi kita itu dulu dulu ya zamannya ibu saya. Jadi kalau kita menikah tuh misalnya menikah nih udah dapat tanggalnya. Terus kita tuh ada kayak apa sih namanya? Kayak tradisi itu membuat batik untuk pasangannya. Sarung. Jadi batiknya batik tulis gitu loh. Hmm.
karena kita memang karena punya bisnis batik. Cuman Oke. sekarang udah nggak ada lagi, sudah nggak ada. Nah, Iya. jadi isinya tuh ya itu makanya generasinya tuh macam-macam kan sampai Hmm. satu garis gitu. Dalam satu garis tuh ada macam-macam generasi gitu loh Mbak Wi. Hmm. Yes, Sama seperti keluarga saya lah sekarang. Adik saya tuh kan sebenarnya generasi milenium ya. Kalau saya X ya, adik saya Y. Jadi Oke. bentroknya lumayan ini nih, lumayan apa? lumayan Lumayan. kayak Lumayan. Clash of the Champion lah ya. Iya benar gitu. Jadi kayak berbeda sendiri gitu. Jadi waktu itu orang tua saya bilang kan gini, iya kamu karena waktu itu kita belum tahu tentang gen-gen gitu ya. Jadi Iya. memang iya kan dia lahirnya berbeda. Memang bedanya 10 berapa? 11 tahun sama adik saya. Jadi eh, generasinya berbeda. Jadi cara berpikirnya juga berbeda. Jadi ngerasain juga. Jadi saya kepikiran kalau dalam satu garis itu isinya nggak cuma dua generasi, apalagi semakin ke atas semakin pendek kan masa generasinya ya. Betul, Heeh, betul. jadi sekarang sudah keluar kan generasi Alpha kalau nggak salah. Ya. Iya, Z ntar lagi Alpha itu generasi beta ya Bu ya. makin pendek. Nah, kalau satu orang tua itu karena mungkin ingin apa namanya ingin ini apa tidak maksudnya menjaga kelahiran tuh nggak setiap tahun kayak kayak zaman dulu orang tua kita ya kayaknya ya. Jadi Mm-mm. oh ini 4 tahun nih 5 tahun. Akhirnya generasinya beda-beda dan dalam satu garis itu ternyata nggak cuman beda 2 generasi, tapi beda 3 generasi. Itu gimana ya? Saya kepikir Itu gimana ya? itu gimana ya kan? Nggak cuman oh ini generasi ini begini. Ini nggak semuanya gitu kan. Total hampir Yes. ada 3 generasi yang berbeda kan. Iya. Nah, dalam hal ini Bu, kayaknya kita harus mengenali setiap orang itu pada level individu. Kalau Hmm. menurut saya, bukan pada level generasi, ya. Jadi kan kalau kita pada level generasi, kalau kita mengenalinya pada level generasi, maka kita Mm-mm. cenderung ada generalisasi dan stereotyping. Oh, lo Gen X, lo kayak gini, gitu kan sih Bu? Ya benar. Nah, jadi nanti boleh nih Wen, kita Yes. sharing soal talent DNA. Nah, 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 gimana? iya tuh. seru Bahwa itu. talent DNA itu sebenarnya mengenali Mm-mm. berbagai eh, aktor atau semua orang di dalam family dan di Oke. dalam bisnis itu pada level individu, bukan Oh, lagi pada level generasi ya. oke. Jadi bisa jadi kita berada di generasi yang sama, tapi kalau kita mengenali mereka pada level individu, mungkin akan lebih mudah tuh treatmentnya. Gimana menurut Bu Asri? Ya, itu benar tuh seperti itu tuh. Supaya tahu juga sih kakak adiknya kan. Mm-mm. Nah, Kayak jadi tahu kakak adiknya. jadi nggak Kalau menutup jam ya. iya Mbak Wi, jadi kalau zaman dulu itu mungkin kebanyakan kalau punya apa melahirkan punya anak gitu ya bedanya setahun 2 tahun. Tapi sekarang itu sudah umum bedanya tuh 10 11 tahun Ya, gitu. Eh, benar. ada yang sudah berkeluarga tapi masih punya adik kecil TK gitu Kecil. kan. Hmm. Iya, iya, iya. Luar biasa. Tuh. Baik. Oke. Mungkin bisa nanti ya Bu kita lanjutkan di tema selanjutnya nih pembahasan tapi yang individualnya gitu ya. Bukan Mm-mm. di kotak-kotakan berdasarkan generasinya tadi yang Coach Ubi sampaikan. Oke, good. Exactly. Terima kasih sharingnya Bu Dokter, Bu Dokter Asri. Ternyata sudah ada pengalaman di keluarganya beliau ya. Baik, mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain yang mau memberi tanggapan atau memberi pertanyaan dulu terkait dengan perbedaan generasi dalam keluarga, bisnis keluarga, karena bisnis keluarga terdiri atas dua unsur, tadi Coach Wu juga sampaikan, bukan hanya bisnis tapi juga family gitu ya. Bukan hanya bisnis tapi juga keluarga, bukan hanya keluarga tapi juga bisnis gitu. Oke. Oke, kita lanjutkan obrolan kita nih. Tadi udah menarik banget. Jadi memang perbedaan generasi memiliki sikap yang berbeda tadi ya Coach ya. Dalam menyikapi, dalam menghadapi problematika. Lalu mungkin dari Coach Uwi sendiri ada nggak sih apa ya tips atau mungkin masukan gitu ya, insight kepada kita untuk menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut. Oke.
biasanya sih Wen, perbedaan itu akan mengakibatkan konflik kan. Betul. Dan konfliknya itu kalau boleh disimpulkan tuh muaranya tuh 3C. Ah, apa itu 3C? 3C ya. Menarik, menarik. Jadi dengan perbedaan generasi, kemungkinan point of conflict mereka ada di 3C. C pertama adalah communication. C Communication. kedua adalah credibility. Dan Oke, C yang ketiga adalah culture. baik. Maka kalau kita ingin mengatasi perbedaan point of view antar generasi, kita harus mulai lihat nih point of conflict dari 3C itu. Oke. Communication, credibility, dan culture. Communication kita udah bahas ya minggu lalu buat Bapak Ibu sekalian yang belum mengikuti bincang santai kita di Family Business Talk Series, boleh lihat rekamannya di YouTube channel ISQ Business School. Ada playlist khusus yang kita sebut dengan Family Business Talk Series. Nanti di sana ada kita bahas tentang communication ya. Ya, Hari ini saya mau bahas yang dua lagi ya, Wen. Perlu siap. diulang nggak nih yang communication? Tipis-tipis kayaknya, Coach, Oke. boleh sedikit aja. Oke, kalau kita bicara tentang communication yang udah kita ulas dengan sangat detail minggu lalu, sebenarnya bagaimana kita menjembatani perbedaan dalam gaya komunikasi atau ekspektasi dalam berkomunikasi, ya. Karena komunikasi di dalam bisnis keluarga itu berpotensi volatile dan kasar gitu ya, karena menyangkut bisnis, menyangkut uang dan dinamika keluarga. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah menyelenggarakan pertemuan keluarga secara rutin, kalau diperlukan dengan mediasi dari seorang profesional yang Yes. bisa membantu masalah-masalah emosi itu disampaikan dengan cara yang produktif. Jadi kalau kita punya konflik atau kita punya sesuatu yang disimpan, itu kan yang disebut dengan emotionally charged ya. Jadi kita menyimpan. Sebenarnya kita nggak suka, kita nggak setuju, kita nggak happy, kita marah. Tapi karena kita menjaga dinamika atau harmoni dalam keluarga, akhirnya itu tersimpan. Ya, Dan itu perlu dikomunikasikan secara terbuka. betul. Oleh karena itu, pentingnya yang namanya family council atau regular meeting dan jika diperlukan Yes. bisa mengundang profesional mediator. Ya, kita banyak juga membantu bisnis keluarga ya, seperti kita punya dua orang coach, Coach Ida dan Coach Dining yang seringkali menjadi jembatan komunikasi antar anggota keluarga. Yes. Dan dengan creating formal structure itu ada jadwalnya, ada tata tertibnya, ada aturannya dalam menyelenggarakan meeting, maka dialog dan dispute itu bisa diselesaikan dengan baik. Itu adalah satu hal. Jadi perbedaan generasi akan berpengaruh terhadap perbedaan cara berkomunikasi dan perbedaan cara berkomunikasi itu bisa berpotensi konflik, Yep. apalagi kita bicara tentang bisnis, uang, dan dinamika keluarga. Ya. Dan tips untuk mengatasi hal tersebut dengan formal structure untuk mengatasi dialog dan dispute. Itu satu ya, Wen. Siap. Nah, sekarang yang kedua. Tadi setelah communication apa, Wen? Credibility. Credibility. Ya. Jadi credibility itu seringkali generasi penerus itu kan diragukan kemampuannya. Dan tadi yang salah satu yang menjadi kegelisahan mereka bahwa walaupun mereka sudah menempuh pendidikan di luar negeri, udah punya Iya. gelar gitu ya, Yes. tapi tetap dipandang sebelah mata oleh generasi yang lebih senior atau generasi pendiri. Yes. Nah, maka tipsnya Wen, Yes. mungkin buat para generasi penerus, boleh cari pengalaman dulu nih di luar bisnis keluarganya dia. Tapi jangan keterusan, jangan sampai cari pengalaman di luar terus lupa balik gitu ya, bisnis keluarganya bisa dijual. Jadi dia bekerja di luar bisnis keluarganya itu adalah untuk mendapatkan pengalaman dan mendapatkan credibility. Yes. Dan dia jadi punya wawasan.
nggak langsung kalau lulus langsung kerja sama bapaknya gitu ya Wen, dia Ya. nggak punya pembanding, dia nggak tahu gitu dunia di luar sana tuh seperti apa. Dan tadi dia juga kesulitan untuk mendapatkan credibility dan authority karena itu saja pendidikan saja tidak cukup. Nah, there are many benefits ya, banyak manfaat kalau dia membangun professional reputation karena kompetensinya dia. Jadi Yes. kan kalau dia kerja di luar bukan karena anaknya babe gitu kan. Ya, ya, ya. Maka dia bisa menunjuk pada saat dia kembali kepada bisnis keluarganya, dia bisa nunjukin bahwa dia tuh berhak, dia tuh punya kompetensi, dilihat dari pengalaman dia di luar, dan dia diakui di luar sebagai seorang profesional yang handal. Dan kalau dia si generasi penerus ini kemudian bekerja di luar juga, atau apalagi kalau dia bisa kerja di kompetitor gitu ya, yang bisnis gitu, dia bisa dapat ide-ide Ah, untuk mengembangkan bisnis keluarga dari ayahnya. Seperti itu. Karena kebanyakan bisnis keluarga ini kita bahas minggu depan, nanti kayaknya minggu depan harus sama Dr. Asri itu kan. wah, menarik nih. Innovation in Family Business. Karena kebanyakan bisnis keluarga itu kan kesulitan melakukan inovasi. Ya. Maka kalau si generasi penerusnya punya pengalaman kerja di luar bisnis ayahnya, dia bisa kasih ide-ide segar. Bagaimana mengadopsi ide baru di dalam bisnis keluarga. Ya. Jadi tips buat generasi penerus uh, is okay and is recommended untuk mendapatkan pengalaman profesional dengan bekerja di luar bisnis keluarga sebelum akhirnya bergabung. Nah, itu kan Jadi yang kedua. menunjukkan gitu ya, show bahwa kita tuh sebenarnya punya potensi, punya Ya, pengetahuan, punya ilmu juga loh, gitu betul, ya Coach Uwe betul, ya. betul. Ini berangkat dari kegelisahan tadi ya yang kita bahas ya. Ya, Kegelisahan mereka betul. kan adalah to gain respect Ya. and authority and building credibility before they joining the family business. Iya, iya. Oh, Betul. yang tiga. Yang tiga apa, Wen? Culture. Oke. Nah, culture, kalau baby boomers itu cenderung fokusnya pada keuangan, Oke. aset, Ya. dan juga kerja keras. Dan buat baby boomers, kerja keras itu adalah berapa jam kamu ada di kantor. Oke. Jadi lebih ke arah waktu dan physical presence in the office. Sementara kan kalau anak Gen Y dan Gen Z sekarang, mereka bisa kerja di mana aja. Mereka nggak harus Iya. ada di kantor. Tapi buat baby boomers, kehadiran di kantor itu penting. Kayak presence gitu. Nah ini yang seringkali menimbulkan konflik ya mengenai what does it mean by hard work from the perception of baby boomers dan from the perceptions of Gen Y dan Gen Z. Iya, ya betul 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 itu. Yes. Nah, next generation, mereka kan hidupnya dengan teknologi, mereka ingin punya kebebasan, yang penting pekerjaan selesai, gue bisa kerja dari mana aja, gue bisa main golf sambil kerja, gue bisa di pantai pekerjaan selesai gitu. Dan mereka sangat menghargai fleksibilitas dalam bekerja dan dalam hidup. Sementara itu tidak ada di dalam kamusnya baby boomers atau mungkin juga Gen X. Nah, oleh karena itu, kedua generasi ini harus membiasakan apresiasi, saling mengapresiasi satu sama lain. Jadi kalau Gen baby boomers atau memberikan masukan, ya Gen Z dan Gen Y-nya have to say thanks, appreciate on their time, their wisdom, gitu ya, kesediaan mereka untuk memberikan bimbingan dan sebaliknya si baby boomers juga kalau Gen Y dan Gen Z punya ide yang keren gitu ya, ya juga perlu diapresiasi gitu dan perlu diskusi tadi di dalam regular meeting bagaimana kita menyikapi perbedaan
ekspektasi masalah jam kerja atau yang dimaksud dengan hard work. Mungkin itu, Wen. Oke oke. Berarti memang sih terlihat beda ya Coach Uwi ya antara pola kerja lalu pemikiran dari Gen X terus Gen Z, Gen Y. Karena kita sendiri mungkin belajar di office gitu ya dengan cara punya leaders yang berbeda generasi itu sangat apa ya challenge buat kita. Saya sebagai Gen Y generasi milenial gitu ya kan benar maunya cepet gitu ya coach maunya tuh apa sih intinya dari ini gitu misalnya meeting apa sih intinya pertemuan ini gitu tapi mungkin ketika kita disandingkan dengan generasi yang lebih senior yang biasanya ikut dulu gitu ya kita selalu di belajar sejarah nih kalau sama generasi yang senior nih dan Dulu saya pernah tahun begitu ya, Wen ya, selalu iya kayaknya apalagi kalau Gen X baby boomers udah gitu talent DNA-nya kontekstual. wah itu wow gitu ya jadi Kita harus cerita nih ya, talent DNA kontekstual itu adalah seseorang yang secara naturalnya, spontannya, referensinya masa lalu. Dia selalu adalah seorang pengingat, ahli sejarah. ahli Kalau sejarah kontekstual ya, ahli sejarah. Wah, ya apa tuh kata Bu Asri? eh Almarhum ayah kalau makan siang pasti pulang ke rumah. Amazing. Iya, Bu. Ayah saya juga, Bu. Ayah saya juga dulu kalau makan siang di Banjarmasin pulang ke rumah. Amazing ya. Iya, dan Amazing kan ya. Padahal makan malam tuh jaraknya selalu nggak deket lengkap. loh. wow Mm-mm. ini fact Iya. baru nih buat kita sebuah Jadi Iya Wen, Mbak Weni. Jadi orang tua kita tuh orang tua tuh tank gitu pulang ke rumah makan ntar balik lagi ke kantor. oh yes, Sampai segitunya coba. berarti kalau secara generasi apa nih maknanya tuh mungkin Coach Yuga atau Dokter Azri nih kenapa Family, begitu family. Kalau menurut aku family, gennya ya. mereka itu family nomor satu. Mm-mm. family first Hmm, Dan makanya harus ada di depan mata gitu, Wen. oh harus Jadi ngumpul harus gitu loh, harus ada, harus ngumpul ya, harus bener banget kelihatan tuh harus gitu. ngumpul. Makanya sama Makan, dengan kantor ya Mbak ya. iya, Kalau di kantor jelas orangnya harus ada harus gitu. ada ngumpul, mengumpul Mm-mm. orang mengumpul, orang mangan yang penting kumpul gitu. iya 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 begitu tuh iya Saya juga begitu ya itu sih pengalamannya Bu Asri, kalau malam pasti makan malam sama ayah saya sama ibu saya. Dan dulu kan gak ada gadget, adanya TV ya, TV dimatiin gitu, nggak boleh makan sambil nonton TV dan harus di meja makan. Gitu nggak sih, Bu? Sama, sama. Saya juga Sama. gitu. Jadi kalau di Jawa tuh ada namanya Toto Dahar. Tahu kan ya Mbak Weni ya Toto Dahar ya. Ayo Toto apa Dahar dulu gitu. Jadi udah disiapin tuh piring-piringnya di mana nggak ditumpuk. Jadi satu-satu tuh di mejanya masing-masing. Mm-mm. Terus kita tidak belum mulai makan tuh sebelum semuanya ngumpul. Ya, dan yang makan Allah. yang nasinya duluan ayah, ya Bu ya. Iya, benar. ini Mm-mm. culture sih ini culture ya Coach Yuga ya bener ya ini culture Iya, dan tapi Amazing kayaknya kan? culture kan namanya family business. Berarti kan culture the family will influence the business. Jadi kenapa sih tadi kan kalau kayak baby boomers tuh berharap ya lo kalau kerja keras lo di kantor lo kelihatan ada di depan mata gue gitu, ada di depan mata saya Hmm. gitu kan. iya Karena ya itu yang menjadi ekspektasi. iya Ketika iya di kantor itu ekspektasinya anak buah harus ada gitu. Mm-mm, sedangkan punya betul. anak buahnya sudah Heeh. tidak sesama generasinya Iya. lagi. Padahal Anak generasinya kan buahnya udah sekarang beda. adanya di WhatsApp, adanya di email, ya Bu ya. Oke, baik-baik. Mungkin bisa ini juga nih, apa masukan gitu ya dari Coach Uwi, dari Dr. Asri juga untuk si yang beda-beda generasi nih, masing-masing deh per stage-nya, per generasi nih. Apa yang harus dilakukan seorang baby boomer terhadap para Gen Y, Gen Z gitu, dan Mm-mm. apa yang harus kami Gen Y dan Gen Z pahami gitu ya terhadap si baby boomer dan Gen X ini supaya tidak terjadi Oke. clash. Mungkin ya Wen buat baby boomers.
sama Gen X, kalau kita punya aspirasi ingin anak-anak atau cucu atau keturunan kita melanjutkan bisnis keluarga, sebaiknya mereka dilibatkan dalam bisnis itu sejak usia dini. Hmm. Jadi lagi liburan TK, sejak kecil, SD, SMP, SMA tuh udah mulai diajak lah ke beraktivitas di bisnis keluarga, sehingga mereka sudah mulai terpapar Hmm. dan perbedaan itu bisa diatasi. Atau dan juga sebaiknya sih menghindari, tadi kan kita tahu ya, tekanan yang dialami oleh Gen Y dan Gen Z itu ekspektasi. Iya. Nah, jadi sebaiknya kalau memang generasi penerus kita saat ini atau masih belum mampu gitu ya, ya kita menghindari nepotism, mengutamakan walaupun mereka sebenarnya masih belum mampu, karena itu akan menimbulkan pressure buat Gen Y dan Gen Z. Dan posisikan mereka pada posisi yang memang sesuai dengan minat dan bakat. Nah, kembali lagi nih, kayak kita memang harus cerita talent DNA, Dewen, Iya ya. Iya. supaya para pemilik bisnis keluarga itu sebelum menempatkan anaknya, mereka tes dulu talent DNA anaknya. Jadi Hmm. nanti pada saat anaknya bergabung di bisnis keluarga, akan Ya. diberikan tanggung jawab yang sesuai sama talent DNA-nya. Menarik. Nah, satu lagi nih buat generasi yang lebih senior, jangan takut untuk mengatasi perubahan atau diversifikasi atau ide-ide baru yang akan dibawa oleh generasi Y dan generasi Z. Itu buat baby boomers dan Gen X. Bu Asri ada tambahan nggak kira-kira ide nih gimana sebagai Gen X seperti saya bersikap untuk memastikan Gen Y dan Gen Z bisa align sama kita di running bisnis keluarga? Yes. Sama aja sih, sama dengan Mbak Wi, saling mendengarkan sih sebenarnya satu sama lain. Tapi yang paling penting memang kita tahu masing-masing talentnya supaya nggak salah nempatin aja gitu. Oke. Bu Bu Asri ini juga, Ibu lagi meneliti talent DNA juga kan ya, Bu? Iya, talent DNA, iya. Oke, Wow. nanti Bu Asri akan lihat talent DNA dengan kacamata bisnis keluarga. Menarik nih, menarik nih. Nah, sedangkan buat generasi yang lebih muda, Wen, Iya. eh mungkin harus luangkan waktu untuk bisa berdiskusi. Karena gini ya, untuk berdiskusi sama founder, orang tua yang paham bagaimana bisnis keluarganya selama ini. Kan kalau bisnis keluarganya masih ada dan sukses, there must be something kan yang dilakukan gitu. Hmm. Dan itu adalah kalau kita membangun dialog seperti Iya. itu, Hmm. membangun dialog. Dan buat si anak muda nih, si Gen Y, Gen Z, kayaknya harus belajar teknik coaching, Wen. Teknik. Supaya kalau dia berkomunikasi sama orang tuanya, nggak sengaja gitu atau secara nggak langsung dia jadi kayak nggak menggurui. Karena kan kalau belajar teknik coaching, eh, em, cara komunikasinya kan bertanya gitu ya. Hmm. Nah, itu juga bisa membantu. Dan kenapa juga di mahasiswa kita di program Second Generation, mereka belajar teknik coaching, mereka belajar teknik public speaking, mereka juga belajar tentang ilmu NLP ya, Neuro Linguistic Program, karena kita tahu gitu bahwa itu adalah skill-skill, life skill yang diperlukan sebagai generasi penerus untuk menjembatani perbedaan generasi di dalam bisnis keluarga. Oh. Jadi bukan sembarangan gitu kan kita Iya, iya. merancang kurikulum mahasiswa di second generation itu. Iya, iya, iya. Ini itu, Wen. Menarik tuh, Coach Wita disampaikan teknik coaching ya, kita kita sebagai generasi yang lebih muda gitu ya, untuk ngomong ke senior kita, kepada para para ayah bunda lalu kakak kita yang berbeda usia gitu di bisnis keluarga dengan coaching. Karena memang kalau misalnya kita udah kekeh gitu ya coach dengan menurut kami tuh seperti ini gitu kan, jadi kesannya kayak menggurui seolah kita yang paling tahu gitu ya coach ya. Betul, betul. Ya. Dan satu lagi nih, Wen, saya mau share. Yes. Supaya jelas perbedaan point of view antara generasi yang senior dengan Gen Y dan Gen Z,
Dokter Asri itu udah nyiapin sebuah metode yang disebut dengan Family Business Health Index. Jadi kan Family Business Health Index ini bisa mengidentifikasi di mana sumber konflik atau di mana perbedaan pendapat dalam pengelolaan bisnis keluarga. Nah, kayaknya Dokter Asri aja deh yang jelasin Family Business Health Index. Monggo, Dokter Asri dijelaskan. Family Business Health Index ini apa sih yang dipetakan? Oke, silakan Dokter Asri. Hmm. Wah, jadi saya ya. Jadi Family Business Health Index itu memetakan kalau di dalam bisnis yang biasa ya, kalau perusahaan biasa itu kan tentu ada bisnisnya, kemudian ada ini ya, ownership-nya ya, seperti komisarisnya, pemegang sahamnya siapa. Nah, tapi kalau di dalam bisnis keluarga berbeda. Kalau di dalam bisnis keluarga itu ada satu lagi tuh yang perlu kita lihat itu adalah family-nya. Jadi kayak pernikahan antara family dan bisnis gitu. Jadi makanya di sini ada tiga yang ini diukur kesehatannya, diukur keseimbangannya ya antara family, bagaimana perspektif family di dalam bisnis, bagaimana perspektif bisnisnya sendiri, dan bagaimana perspektifnya ownership-nya. Jadi ada tiga hal yang kita kita lihat gitu. Nah, sama nih Mbak waktu itu kan eh, sama kalau kita ngomongin ya sumber daya gitu kan. Nah, kalau di dalam bisnis perusahaan biasa sumber daya itu apa sih? Sumber daya manusia lah ya. Maksudnya sumber daya manusia dan aset-asetnya gitu. Tapi kita mungkin lebih fokus ke sumber daya manusianya, pegawainya, karyawannya. Nah, tapi kalau di dalam bisnis keluarga beda nih. Tidak hanya menjelaskan sumber daya manusia yang ada di bisnis, tapi juga perlu diperhatikan sumber daya keluarganya bagaimana. Nah, jadi seperti satu garis tuh nanti suksesinya bagaimana sih? Ada berapa nih sumber daya manusianya, sumber daya keluarganya gitu. Jangan-jangan hanya satu gitu ya. Kalau satu bagaimana ya seperti itu. Nah, nanti di masing-masing aspek ini kan ada family perspektif, ada bisnis perspektif, ada ownership perspektif. Kita ukur masing-masingnya. Nah, kenapa sih seperti itu? Karena di masing-masing ini ada apa ya istilahnya, tumpang tindih gitu. Kalau bisnis keluarga itu ada tumpang tindih. Jadi tumpang tindihnya itu ada yang anggota keluarga aja yang memang nggak ikut dalam bisnis, tapi ada juga anggota keluarga yang terlibat dalam bisnis itu. Jadi ada dua tuh kan stakeholdernya. Tapi ada juga anggota keluarga yang dia ikut dalam bisnis, maksudnya jadi aktif ya, ikut dalam bisnisnya sebagai pegawai juga, tapi punya saham juga. Ada juga yang seperti itu. Jadi, jadi di sini ada berapa? Ada 7 ya, Mbak Wi ya. Ada 7 Yes. stakeholder yang kita perlu identifikasikan gitu. Jadi memang di sini lebih kompleks. Nah, nanti di masing-masing perspektif ini kita akan melihat nih family perspektif tuh kita akan melihat bagaimana sih value sama visinya family keluarga itu. Karena kan ada juga nih visi dan nilai-nilai keluarganya juga harus diturunkan ke visi nilai-nilai bisnisnya. Kalau eh, ini karena ini adalah perekat dari semua ini ya, perekat dari keseluruhan komponen tuh sebenarnya di value sama misi. Terus gimana sih tata kelola keluarganya, pengelolaan tata kelola keluarganya, dan bagaimana juga kalau di bisnis tata kelola bisnisnya gitu. Jadi ini juga biasanya juga saling tumpang tindih ya. Seperti misalnya gini nih Mbak Wi, yang kemarin mungkin juga sudah Mm-mm. dijelaskan. Kita kalau di dalam keluarga, kapan sih kita apa ya? Kapan sih perspektif kita itu kita misalnya ngomong bicara dengan mama papa gitu dan Mm-mm. bicara dengan atasan. Beda ini Mm-mm. gimana tuh? Kapan tuh? Nah, ini Mm-mm. ini perlu dibedakan. Nah, kemudian kalau di POV-nya family itu ada tuh succession planning. Jadi Mm-mm. rencana suksesinya bagaimana. Nah, tapi kalau di ownership itu pemegang saham ya. Berpikirnya bukan rencana suksesi saja gitu, tapi berpikirnya keberlanjutannya bagaimana gitu. Jadi karena di sini kalau di
ownership itu ada apa namanya, ada saham ya yang ada unsur keuangannya kan, finance-nya. Jadi keberlanjutannya bagaimana? Bisa nggak di keberlanjutannya gitu? Apakah harus di handle oleh keluarga atau ada profesional yang masuk? Nah, jadi succession planning-nya tuh berbeda gitu, POV-nya. Nah, kemudian family unity dan cohesion itu merekatkannya bagaimana gitu antar keluarga supaya nggak ada konflik. Jadi ini masing-masing dinilai. Nah, terus kalau bisnis perspektif apa? Nah, kan tadi sudah dijelasin tuh, eh, kalau di dalam bisnis keluarga itu ada sumber daya keluarga, tapi ada juga sumber daya manusia. Jadi nggak tidak terbatas hanya pegawainya aja gitu. Nah, kalau bisnis perspektif itu stakeholdernya di sini mana-mana sih, eh, ada pegawai aja, tapi ada juga keluarga yang merangkap, yang keluarga yang juga bekerja. Jadi pegawai, jadi karyawan juga di situ. Tapi ada juga yang tempatnya di tengah-tengah nih, dia punya saham, dia sebagai karyawan dan dia sebagai keluarga juga. Nah, jadi melihatnya adalah secara perspektif bisnis, tapi bukan secara keluarga perspektifnya. Mm-mm. Hmm. Jadi jadi di sini yang paling kompleks mungkin keluarga kali ya Mbak Wia, karena dia harus mecah gitu. Oh saya saat ini perspektifnya di keluarga nih, apa yang harus dilihat? Perspektifnya di, kalau mereka punya saham ya, perspektifnya di pemegang saham bagaimana gitu. Perspektifnya di bisnis bagaimana gitu sebagai karyawan. Yes. Dan Gitu. itu juga bisa membantu mengidentifikasi sumber konflik kan, Bu, yang mungkin Iya, akibat dari perbedaan generasi yang 1 jam terakhir ini kita bahas gitu. mm, Jadi dia lebih spesifik gitu, Wen. Apa sih yang menimbulkan konflik yang ada di dalam bisnis keluarga karena kehadiran generasi-generasi yang berbeda. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang pengen ngecek nih kesehatan bisnis keluarganya boleh hubungi kita, boleh tulis di kolom chat supaya Bapak Ibu tahu betul apa yang perlu dilakukan agar bisnis keluarga Bapak Ibu bisa terus bertahan dalam jangka panjang. ya Gitu, seperti itu. Terima kasih ya, Dokter Asri. Hasil Ya. risetnya sangat bermanfaat. Mungkin nanti usulan berikutnya boleh tuh Mbak Wi, kita punya topik itu gimana sih cara ganti topiknya. Oh, boleh tuh. Ganti Nah, topi. ganti topik untuk keluarga tuh. Kapan dia harus ganti topi sebagai keluarga? Kapan dia harus Betul. ganti topi sebagai karyawan gitu kan? Iya, karena itu kadang sulit ya, Bu. Oh, Kalau misalnya sulit. tidak dilatih. Oke, mungkin kalau ada yang mau bertanya, Wan, boleh silahkan. Kita udah hampir menjelang pukul 9.30 nih. Siap. Terima kasih Bu Asri, Dokter Asri yang sudah sharing tadi terkait dengan roda bisnis keluarga. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin silahkan dari yang hadir di Zoom pagi hari ini ada yang ingin bertanya atau sharing terkait dengan perbedaan generasi yang saat ini dihadapi di keluarga teman-teman semua di bisnisnya, bisnis keluarganya atau bisnisnya sendiri, silakan boleh open mic. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin sharing, silakan. Di sini ada Pak Kak, saya biar aman kita panggil Kak ya. Bapak atau Ibu. Kak Haris, mungkin ada Kak Gio, Kak Atia, Kak Ronald, Niken, Jolian, silahkan kalau ada yang mau di sharing atau dinyatakan di sini. Iksan, Nia, Sherlyn mungkin bisa langsung nih diskusi langsung dengan Coach Uwi yang memang menelitinya di bidang focus in family business gitu. Mungkin boleh sharing juga yang punya bisnis keluarga atau sebagai pendiri atau sebagai generasi penerus. Silahkan Bapak Ibu sekalian boleh open mic. Oke, boleh kita dengarkan. Ada yang ingin sharing? Boleh, silakan. Kak Gio mungkin ingin sharing? Kayaknya masih malu-maluin. Masih malu-malu ya, ditembak aja nih beratnya tadi. Kak Jolian nih, yang Gen Z nih, tadi kan
say bahwa dia adalah Gen Z. Mungkin boleh sharing Kak Jolian Fernandes yang ada di grup ya. Oke. Ada yang ingin? Oke, baik. Siap Kak Giu, silahkan. Lagi di luar, jadi agak susah open mic. Siap. Oke, baik. Mungkin Kita boleh bahas minggu kita depan kita bahas apa, Wen? di minggu depan agenda kita terkait dengan Innovation Challenge in Family Business. Menarik, menarik, Wah, menarik. ini sesuatu hal Innovation yang harus Challenge tuh fokusnya Bu Asri. Ya, Bu ya? inovasi. Iya, betul, inovasi. Karena Oke. banyak riset mengatakan bahwa most of the family business difficult atau mungkin lebih sulit untuk melakukan inovasi atau melakukan hal yang baru karena biasanya mereka terikat dengan tradisi. Nah, jadi kita mau kupas nih gimana caranya supaya bisnis keluarganya tidak terikat dengan tradisi dan bisa mencoba hal-hal yang baru. Gitu. Yes. Jadi saling berkaitan ya dengan tadi yang perbincangan sharing dari Coach Uwi dan Dr. Asri yang harus makan di eh, bareng-bareng itu kan tradisi ya. Mm-mm. Itu mempertahankan tradisi itu kalau yang orang-orang yang baby Betul. boomer gitu ya. Nah, kaitannya nih dengan besok nih berlawanan nih dengan yang inovasi di mana Mm-mm. harus cepat, harus berubah, harus siapapun bisa, nggak harus yang ini yang memegang apa namanya divisi ini gitu, tapi bisa saling berkaitan dan berkolaborasi. Ini menarik teman-teman semua untuk kita bahas di minggu depan. Eh, Insya Allah kita akan jumpa lagi minggu depan, tapi sebelumnya kita akan sharing dulu terkait dengan Family Business Center of Indonesia. Izin saya sharing apa namanya PPT dulu ya teman-teman semua. Baik, oke, siap. Sudah tampakkah teman-teman semua? Sudah. Oke, baik. Izin sebentar, kami dari Family Business Center Indonesia menyampaikan terima kasih sudah bergabung di salah satu acara kami juga, Family Business Talk Series yang diselenggarakan oleh Family Business Center of Indonesia, di mana di sini kami sangat concern untuk pengembangan dari bisnis keluarga yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena di family business ini kontribusi sebuah family business atau family business yang ada di sebuah negara itu luar biasa, 60-65% untuk PDB dari Indonesia. Ini hanya di Indonesia, belum lagi dunia. Dan kondisinya saat ini jumlah bisnis keluarga itu sekitar 60% perusahaan besar di Indonesia dimiliki oleh keluarga. Setuju ya semuanya ya. Ini sudah kita bahas di episode pertama, di series pertama bersama dengan Coach Uwi juga terkait dengan jumlah bisnis keluarga, dan bisnis keluarga yang second generation ini 30% aja nih yang bertahan dari generasi pertama ke generasi kedua. Dan faktanya juga bahwa 9%, hanya 9% yang sampai ke generasi ketiga, dan ini sangat menjadi concern kami, utama kami untuk terus mendampingi, untuk mengusahakan, mengupayakan yuk secara bersama-sama berkolaborasi dengan Family Business Center of Indonesia supaya semakin meningkat lagi persentase ini, untuk kita pahami bersama, untuk kita lihat nilai baiknya seperti itu. Baik, di sini sudah dijelaskan juga bahwa succession planning memiliki tantangan yang luar biasa karena hanya 34% bisnis keluarga di Asia yang sudah mengidentifikasinya penerusnya. Tapi hanya 11% nih dari bisnis keluarga tersebut yang punya suksesi secara formal gitu ya, formal tertulis. Jadi karena apa? Karena kurangnya perencanaan ini seringkali menyebabkan ketidakstabilan saat peralihan kepemimpinan. Jadi secara tujuan jangka panjangnya yang terpenting dari bisnis keluarga dalam 5 tahun ke depan hingga 2035, kita lihat di 78% menciptakan dividen untuk anggota keluarga, 76% melindungi bisnis sebagai aset keluarga yang
paling penting, dan 76% menciptakan warisan. Oke, baik. Dan kami sebagai Family Business Center of Indonesia hadir untuk menjadi pusat keunggulan bisnis keluarga Indonesia untuk mewujudkan peradaban emas. Dan dengan tiga misi kami, yaitu kami adalah pusat pengembangan bisnis keluarga yang menyediakan jasa training, coaching, consulting, dan riset melalui keseimbangan spiritualitas, kreativitas, dan intelektualitas. Kami juga menjadi mitra bagi bisnis keluarga untuk tumbuh, berkelanjutan, dan berdampak bagi masyarakat. Kami juga berjuang untuk menginspirasi para bisnis keluarga untuk mewujudkan peradaban emas. Inilah visi dan misi kami. Inilah kami Family Business Center of Indonesia yang berjuang bersama-sama. Yuk kita bareng-bareng para pemilik bisnis yang saat ini di generasi pertama maupun generasi kedua, generasi tiga, dan generasi selanjutnya, supaya bisa berkembang terus, lanjut terus, jalan terus hingga ratusan generasi ke depannya. Nah, kita apa aja yang kami bisa kolaborasikan bersama teman-teman, Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ada 3 program yang kami miliki, yaitu pertama Second Generation Program, yaitu program 1 tahun untuk penerus bisnis keluarga. Second generation gitu ya, yang didesain dengan kombinasi program yang komprehensif dengan 12 modul pembelajaran, ada training, coaching, mentoring, dan ada talks dan sertifikasi juga. Lalu yang kedua, kita ada Family Business Health Index, tadi yang disampaikan juga oleh Dr. Asri dan Coach Uwi, terkait dengan kita ngecek dulu nih bisnis keluarga kita udah sehat apa belum gitu ya, dengan 3 perspektif yang tadi disampaikan oleh Coach Uwi dan juga Bu Asri, yaitu family perspektif, ada owner perspektif, dan juga bisnis perspektif. Dan yang terakhir, kami juga akan support, akan bantu, akan berkolaborasi dengan seluruh bisnis keluarga dengan consulting dan consulting yang fokus pada strengthening the foundation of family business. Jadi kita akan mendampingi bisnis keluarga yang menjadi salah satu aktivitasnya didukung dengan programnya coaching ada, lalu coachingnya apa aja, coaching one on one, coaching family business, terus kami juga support untuk teman-teman dan Bapak Ibu semua di family business untuk membuat values dan vision, dan juga tadi yang sudah di-spill terkait dengan talent DNA collaboration yang sangat bermanfaat untuk pengembangan semua. Baik. Terima kasih rekan-rekan semua dari seluruh peserta di pagi hari ini yang sudah bergabung dengan kami, ngobrol bareng, sharing bareng, dan kami tunggu teman-teman semua untuk bisa join di beberapa program kami ke depan. Dan ini program yang akan kita lakukan selama setiap minggu. Dalam hari Sabtu jam 8, insya Allah kita akan jumpa terus di Family Business Talk bersama Coach Uwi, bersama dengan saya, bersama dengan seluruh teman-teman yang antusias di Family Business Center. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ada tambahan dulu dari teman-teman sekali lagi, ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan, kami berikan waktu sejenak untuk bertanya ataupun berdiskusi karena waktunya juga masih ada, dan kami pun hadir di YouTube. Jadi acara ini live dari YouTube, live juga di YouTube, dan teman-teman bisa menyaksikan lagi, balik lagi gitu ya kalau mau tahu terkait dengan materi-materi kita di sesi atau series pertama, series kedua, dan ini juga mau disimak lagi, monggo silahkan boleh dicek di YouTube kami di ISQ Business School. Linknya sudah ada di kolom chat, boleh diklik, nanti boleh disebarkan juga untuk mungkin sekarang yang datang generasi pertama, boleh di-share juga kepada generasi kedua atau generasi ketiganya, atau mungkin tadi ada di sini yang dari generasi ketiga, generasi kedua mau tahu nih, mau ngomong sama orang tuanya tapi pakai bridging. Nah, bridgingnya pakai YouTube kita dulu boleh, supaya ayah bunda atau mungkin kakek neneknya bisa saksikan dulu kenapa sih harus berkomunikasi dengan baik, kenapa sih harus memahami antar generasi seperti yang kita bahas pada pagi hari ini. Baik.
Oke, terima kasih banyak semuanya teman-teman yang ada di sini. Terima kasih banyak Coach Uwi yang sudah sharing berbagai hal terkait dengan Family Business Talk Series. Kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya. Ada sebentar, kita lihat. Ini dia. Oke, ini ya. Jadi teman-teman semua. Nah, minggu depan, insya Allah kita akan ketemu lagi, akan jumpa lagi dengan Family Business Talk Series. Temanya apa? Tadi sudah disampaikan, temanya adalah Innovation Challenge in Family Business. Masih gabung lagi bersama Coach Uwi dan nanti akan didampingi oleh Dr. Asri karena beliau juga memiliki concern dan fokus di riset bidang innovation gitu. Jadi akan seru dan menarik nih minggu depan. Kita jumpa lagi ya teman-teman semua di jam 8 insya Allah. Kita akan mulai dan kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama dan jangan lupa ajak juga yang lainnya untuk bergabung bersama. Subscribe juga YouTube kami, mungkin bisa follow Instagram kami juga di Family Business Center Indonesia dan juga ISQ Second Generation. Silahkan, di situ akan banyak materi-materi yang bisa teman-teman